Pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai bagi 35 juta penerima manfaat. BLT senilai 300.000 ini akan diberikan pada bulan Oktober hingga Desember dan mulai dicairkan hari ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan stimulus ekonomi terbaru 2025. Stimulus berupa bantuan ekonomi bagi masyarakat. Airlangga menyebut program ini diluncurkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta adanya pemberian tambahan BLT bagi 17,2 juta keluarga dan sebelumnya 18,3 juta penerima. Sehingga total 35.046.783 keluarga akan menerima BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. BLT ini ditargetkan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 36.783 keluarga penerima manfaat. Terkait bantuan langsung tunai terbaru ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyaluran telah dimulai sejak hari ini hingga 2 pekan ke depan. Selain menambah jumlah penerima BLT, pemerintah juga menambah kuota program magang nasional bagi fresh graduate atau lulusan baru. Dari kuota 20.000 peserta pada tahap 1 yang dimulai pada bulan Oktober ini, maka di bulan November mendatang, pemerintah kembali membuka program magang berbayar dengan perluasan kuota hingga 80.000 peserta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penerbangan komersial Air China mengalami musibah saat sebuah baterai tersimpan di bagasi kabin terbakar hingga membuat para penumpang panik. Pihak maskapai Air China dengan nomor penerbangan CA139 langsung dibatalkan. Sebuah insiden kebakaran di kabin bagasi pesawat menjadi viral di sosial media. Insiden tersebut terjadi di penerbangan Air China dengan nomor CA139 yang rencananya berangkat dari Guangzhou, Cina Timur menuju Seoul, Korea Selatan. Insiden kebakaran tersebut diduga dari sebuah baterai yang terbakar di dalam bagasi kabin milik penumpang hingga membuat panik para penumpang lainnya. Kebakaran besar terjadi di Terminal Kargo Bandara Internasional Hazrat Shah Jalal di Dhaka, Bangladesh pada Sabtu, hingga memaksa pihak berwenang untuk menangguhkan semua operasi penerbangan. Asap hitam tebal mengepul dari kargo bandara saat petugas pemadam kebakaran dan personil militer dikerahkan untuk mengendalikan api dan kerumunan. Sebanyak 36 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, sementara tim tanggap darurat berupaya mencegah penyebarannya ke fasilitas lain. Belum ada informasi langsung mengenai kemungkinan penyebab kebakaran, sementara semua operasi penerbangan telah ditangguhkan untuk alasan keselamatan. Komplotan remaja pencuri kabel di kantor bank yang terbengkalai di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Beragam kabel gulungan, tembaga, siap jual berasal dari instalasi listrik bangunan disita oleh polisi. Jatanras Polrestabes Makassar terlibat kejar-kejaran dengan komplotan remaja yang kabur usai kedapatan mencuri di kantor bank yang terbengkalai di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. 3 dari 5 pelaku berupaya kabur ditemukan polisi bersembunyi. Sedangkan 2 lainnya diketahui berusia dewasa berhasil kabur dari kejaran dengan masuk ke dalam gang. Remaja yang ditangkap merupakan anak putus sekolah yang bermukim di sekitar lokasi. Ketiganya mengaku berada di bangunan tanpa penerangan dengan alasan hanya sebatas nongkrong. Namun kecurigaan polisi menemukan sejumlah kabel instalasi yang tertumpuk, bahkan di antaranya gulungan tembaga siap jual. Mereka bekerja sama mencuri seisi bangunan dengan beraksi pada malam hari saat kondisi sekitar tengah sunyi. Jatanras sementara melaksanakan patroli. Kebetulan kami ini melintas di jalan Cendrawasih. Begitu kami ada di depan salah satu ruko ini kami dapati anak-anak yang sementara melakukan
pencurian atau mengambil barang-barang yang terdapat di dalam bangunan kosong ini. Dari hasil temuan kami ini ternyata mereka ini mengambil potongan-potongan kabel yang ada di dalam, kemudian mungkin nantinya akan dijual. Guna pembinaan seluruh remaja yang masih di bawah umur itu, dilakukan pemanggilan terhadap orang tua. Pemirsa, hingga kini sudah ada 165 sekolah rakyat yang beroperasi di Indonesia yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Salah satunya adalah Sekolah Rakyat Margaguna di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Atas Margaguna, Jakarta Selatan disambut hangat siswa. Rindu rumah. Presiden Prabowo pun menyapa para siswa dan mendengarkan curhatan mereka. Kepada Presiden, para siswa menyampaikan terima kasih pada kehadiran sekolah rakyat. Presiden juga mengecek fasilitas yang ada di sekolah rakyat, mulai dari ruang kelas, asrama, hingga ruangan olahraga. Presiden kemudian meninggalkan pesan dengan tulisan tangan bagi siswa sekolah rakyat. Presiden meminta seluruh siswa untuk belajar dengan baik. Para siswa membalasnya dengan rentetan ucapan terima kasih dan puisi untuk Presiden. Saya mewakilkan teman-teman saya yang sudah diundang berkesempatan ke Istana Negara. Kami sangat berterima kasih. Pemerintah terus berkomitmen menambah sekolah rakyat khusus bagi anak-anak bagi keluarga miskin ekstrim. Ditargetkan 500 sekolah rakyat dibangun setiap tahun. Pemirsa, Puspadaya Perindo terus mengawal perkembangan kasus dugaan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap seorang ibu rumah tangga berinisial NZ yang sudah dilaporkan korban ke Polsek Koja Juni lalu. Setelah gagal mediasi, kini terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Sayap Partai Perindo, Puspadaya Perindo, berkomitmen mengawal kasus penganiayaan yang dialami seorang ibu rumah tangga berinisial NZ hingga mendapatkan keadilan. Sekretaris Jenderal Puspadaya Perindo, Amriadi Pasaribu, hadir langsung mengambil salinan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP di Polsek Koja yang menetapkan terlapor menjadi tersangka. Kita akan kawal terus sampai dengan kejaksaan nantinya, dan ini akan jaksa penuntut umum akan membawanya ke pengadilan, dan artinya nanti saksi pelapor korban itu akan kita dampingi terus untuk memotivasi dia bahwa kita bersama-sama dia untuk mencari keadilan yang dialami, penganiayaan yang dialami di lingkungannya sendiri. Sebelumnya, pelapor telah membuat laporan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh tetangga pelapor di Polsek Koja, Jakarta Utara pada bulan Juli 2025 lalu. Puspadaya Perindo akan terus mengawal kasus tersebut hingga memberikan keadilan bagi korban. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Oki Mahendra, iNews melaporkan.